Haleluya, hari ini Mami percaya semua dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Puji Tuhan, kita bertemu kembali bersama Mami Nunik di sini untuk ibadah kita sore hari ini. Ayo kita siapkan hati kita untuk kita berdoa sebelum kita memulai ibadah kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu dalam hidup kami. Hingga sore hari ini kami dipertemukan kembali dalam ibadah komunitas anak Yedijah hari ini. Mari Tuhan Kau hadir melawat kami semua, berikan sukacita, kasih setiamu dalam hidup kami untuk kami boleh memuliakan Tuhan dengan sukacita yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami sore hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita mau bersukacita hari ini memuji Tuhan. Ajak mama papanya, opa oma boleh ikut, semua ikut memuji Tuhan. Dalam keluarga kita memuji Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan. Amin. Haleluya. Kita bersukacita memuliakan Tuhan. Ayo semua, siapa yang masih duduk, ayo semua berdiri. Kita akan lanjutkan memuji Tuhan. Yesus sayang semua. Siapa yang sayang mamanya, papahnya? Semua sayang kan?
kakak adiknya juga disayang. Semua sayang. Tuhan Yesus juga sayang kita semua. Sayang adik,
kerajaan Allah yang dipenuhi dengan sukacita dan kasih Tuhan. Ayo kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita bersyukur kita ada hari ini karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya ayo, mari kita siapkan hati kita memuji Tuhan sebelum kita mendengar firman Tuhan. Lebih dari Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik bagi kami Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Oh terima kasih Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan, kami bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Oh terima kasih Tuhan. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kupikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Tidak dapat aku mengukurnya atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan yang Kau berikan, kami bersyukur. Ku bersyukur padamu,
sore hari ini Tuhan. Karena kebaikan-Mu, karena pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami bisa melewati hari-hari kami karena Tuhan baik dalam hidup kami. Dan kalau sebentar Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Engkau campur tangan dalam hidup kami. Lawat setiap kami, anak-anak-Mu, komunitas Yedija, bahkan mereka yang saat ini mengikuti ibadah komunitas anak Yedija. Mari Engkau lawat kami semua Tuhan, agar kami mengerti Tuhan akan firman-Mu hari ini, sehingga firman-Mu tidak terbuang percuma. Karena kami percaya setiap firman-Mu itu boleh tertanam dalam hidup kami, dan firman-Mu itu tidak pernah gagal. Itu sebabnya Tuhan, kami mengimani setiap janji firman-Mu dalam hidup kami. Kau akan jadikan kami indah ketika kami hidup bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu sore hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, saat ini ayo siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Siapa yang punya Alkitab di rumah, ya boleh diambil dulu. Kita nanti juga akan membaca Alkitab kita ya. Ya, semua sudah siap? Ambil tempat, duduk yang bagus tapi jangan jauh-jauh ya. Nanti nggak kelihatan, nggak kedengeran. Oke ya, siap ya. Sekarang Mami mau tanya dulu. Kalau kalian dengar kata keluarga, ya, coba apa yang kamu tahu tentang keluarga? Ada yang tahu? Oh, pintar ya. Kalau di rumah ada siapa aja? Ada Mama, ada enggak? Ada Papa. Ya, terus ada siapa lagi? Ada kakaknya. Ya, ada adiknya. Kalau keluarganya banyak, besar, ada opa, ada oma, ada om, ada tante. Wah, banyak sekali. Ya, namanya keluarga besar. Nah, hari ini kita akan mendengar cerita tentang mengucap syukur atas keluarga. Ya, kalian semua pasti punya keluarga. Ya, walaupun mungkin itu bukan keluarga kamu sendiri, tapi sekarang kamu ada dalam sebuah keluarga. Ya, sama-sama. Karena mungkin ada yang ikut omnya, ada yang ikut neneknya, ada yang ikut saudaranya. Itu menjadi keluarga kamu hari ini ya. Nah, benar tadi ada mama, ada papa, ada kakak, adik. Ya, kalau keluarga itu saling mengasihi enggak? Atau saling pukul-pukul, ada enggak? Ada loh keluarga yang enggak sayang. Tapi anak Tuhan, keluarga kerajaan Allah itu semua harus saling mengasihi. Hari ini kita akan mendengar cerita tentang sebuah keluarga. Kira-kira keluarga siapa ya? Nah, coba ada yang tahu nggak Bapak Yakub? Bapak Yakub itu siapa ya? Ada yang tahu nggak? Ya, Bapak Yakub ini atau yang disebut dengan Israel itu mempunyai 12 anak laki-laki. Ayo, siapa yang hafal anak-anaknya Bapak Yakub?
Nanti suatu hari nanti diajarkan ya 12 anak Bapak Yakub. Nah, salah satu nama anak Bapak Yakub ini namanya, ayo siapa yang tahu? Pasti semua tahu. Namanya Yusuf. Siapa namanya? Ya, semua pasti tahu cerita tentang Yusuf. Nah, Yusuf ini anaknya bagaimana sih? Nah, Yusuf ini anak yang sayang orang tuanya, sayang sama saudara-saudaranya. Karena Yusuf ini anak yang hormat sama orang tua, taat. Akhirnya Yusuf ini jadi anak kesayangannya Papa Yakub. Sampai Yusuf ini dibeliin baju yang bagus. Nah, karena Bapak Yakub ini lebih sayang sama Yusuf, akhirnya saudara-saudaranya ini apa? Ayo. Dia benci sama Yusuf, dia iri. Sebab kalau yang Yusuf dibeliin baju bagus, yang lain enggak. Ada nggak di rumah kayak gitu? Ada yang mama papahnya, pilih kasih nih, adiknya aja yang dibeliin, kakaknya enggak ya. Di sini enggak ada ya. Semua sayang, papa mamanya pasti sayang. Mosok yang satu dikasih makan, satu enggak dikasih makan? Enggak ada kan? Mama sayang sama kalian. Ya, kalian juga harus sayang sama mama papa. Nah, karena saudara-saudaranya Yusuf ini iri sama Yusuf, akhirnya mereka punya rencana. Nah, rencananya apa? Yusuf akhirnya, ketika Yusuf ini pergi ke ladang menemui mereka, Yusuf dipegang. Dia kemudian dimasukkan ke dalam apa? Ada yang tahu? Pinter ya, ke dalam sebuah sumur. Enak gak dimasukin dalam sumur? Gak enak, badannya jadi sakit. Kemudian ketika saudara-saudaranya ini melihat ada saudagar-saudagar yang lewat, Yusuf diambil lagi, kemudian dijual lah Yusuf. Nah, karena dijual, akhirnya Yusuf dibawa ke Mesir. Ya, Yusuf akhirnya dibawa ke Mesir. Dan ketika Yusuf sudah pergi ke Mesir, saudara-saudaranya ini datang kepada Papa Yakub. Apa ya? Cerita apa dia ke Papa Yakub? Dia bilang Yusufnya mati, mereka pura-pura nangis. Papa Yakub, Yusuf dimakan binatang buas, lihat ini bajunya, lihat ada darah. Padahal itu berita bohong. Ada yang suka berbohong sama orang tuanya? Ada? Ada yang suka bohongin orang tua? Tidak boleh. Kalian harus menghormati orang tua. Ya, kalau kalian nggak hormat, umurnya nggak panjang. Ada ayatnya loh di Alkitab loh. Ya, kalau kalian menghormati orang tua, umurnya panjang, diberkati. Nah, makanya pilih nggak menghormati atau pilih menghormati. Pilih sendiri. Ya. Tidak boleh membawa berita bohong ke orang lain aja nggak boleh, apalagi ini ke papahnya, ke orang tuanya. Itu nggak hormat namanya. Itu tidak sayang sama papahnya kalau kayak gitu. Dan akhirnya, ya, apa yang terjadi dengan Yusuf di Mesir? Ya,
dia terpisah dari keluarganya. Yusuf jauh dari keluarganya, sedih nggak? Ya, kalau kalian ditinggal, misalnya papahnya di Cirebon, kamu ada di mana ya? Di Sumatera. Nah, kira-kira kamu nggak ketemu sama papa, mama, nggak ketemu sama adiknya, sedih nggak? Sedih. Ini juga dialami Yusuf. Tapi itu yang harus dialami oleh Yusuf. Dia dibawa ke Mesir, di sana dia jadi budak, terus kemudian karena satu hal dia masuk penjara. Lihat, penderitaan Yusuf sudah jauh dari keluarga, gak ada yang nolong, gak ada yang ngasih semangat. Dia sendirian di negeri orang. Dia sangat menderita. Nah, tapi Yusuf ini punya Tuhan, ya. Walaupun Yusuf sendirian, dia tetap setia kepada Tuhan. Sehingga hidupnya walaupun harus melewati penderitaan demi penderitaan, ya, berakhir di penjara, dan kemudian suatu saat ternyata Raja Firaun mengangkat dia menjadi pemimpin di Mesir. Loh, siapa yang hebat? Loh, yang hebat siapa? Tuhannya Yusuf yang hebat, yang sudah menolong Yusuf, yang tidak membiarkan Yusuf sendirian. Karena apa? Yusuf ini orang yang takut akan Tuhan. Dia setia kepada Tuhan. Dia tidak pernah berbuat hal-hal yang jahat. Tapi dia orang yang takut akan Tuhan. Dia suka berdoa, ya, walaupun di penjara juga Yusuf berdoa, sehingga Tuhan memberi hikmat kepada Yusuf. Jadi Yusuf ini jadi orang yang pintar, sehingga dia diangkat menjadi pemimpin di Mesir. Nah, kemudian suatu hari terjadilah bahaya kelaparan di seluruh bumi. Ya, ini terjadi di seluruh bumi. Mereka kekurangan bahan makanan untuk dimakan. Ya, ini juga yang terjadi saat ini. Kalau kita menghadapi pandemi, ya, pandemi COVID-19, ada orang yang tadinya bekerja jadi nggak bisa bekerja, jadi nggak bisa beli makanan. Ada banyak yang menderita saat ini. Ada banyak yang kekurangan. Saat ini orang-orang pada mengeluh, oh aku mau bayar ini nggak ada, bayar itu nggak ada, mau makan aja susah. Nah, ini ya, jadi kalian harus bersyukur saat ini. Kalau kita masih dipelihara oleh Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita tetap setia kepada Tuhan, kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, kita pasti juga dipelihara seperti Tuhan memelihara Yusuf. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umat yang dikasihinya. Nah, itu sebabnya ayo kita mengasihi Tuhan. Bagaimana mengasihi Tuhan? Ya, belajar mengucap syukur, memuji Tuhan. Nah, ya, lanjut ceritanya ya. Yusuf kemudian yang terjadi di bahaya kelaparan itu juga bukan hanya di Israel aja, di seluruh bumi, termasuk Mesir. Tapi Tuhan sudah memberi hikmat kepada Yusuf, ya, sehingga Yusuf ini sebelum terjadi kelaparan di mana-mana, kekurangan makanan di mana-mana, dia sudah menyediakan dulu, lumbung-lumbungnya, semua panen dimasukin di, pokoknya disimpan untuk menghadapi ini. Nah, kemudian
orang-orang Israel, nah terutama ini Bapak Yakub dan saudara-saudara Yusuf ini mendengar di Mesir masih bisa membeli gandum. Nah akhirnya Bapak Yakub nyuruh anak-anaknya, sana kamu pergi ke Mesir. Ya, cepat beli gandum di sana karena kita kurang makanan. Walaupun ada uang, tapi kalau nggak ada makanan, apa yang dimakan? Uangnya dimakan. Nah, ya akhirnya mereka pergi ke Mesir. Nah, ketika mereka pergi ke Mesir, ketemulah mereka dengan siapa tadi? Siapa yang di Mesir? Yusuf. Yusuf ingat enggak saudara-saudaranya? Yusuf ingat karena dia walaupun sendirian dia sangat merindukan keluarganya. Dia ingat betul, oh itu kakak saya namanya Ruben, ada Simeon, ada Lewi, dan lain-lain. Dia juga ingat sekali akan adiknya. Ayo, siapa yang tahu namanya adiknya? Benyamin, adiknya. Dia sangat rindu. Nah, ketika dia bertemu dengan saudara-saudaranya ini, nah, apa yang dilakukan Yusuf? Apakah dia juga membalas apa yang sudah dilakukan saudara-saudaranya kepadanya? Ternyata enggak loh. Ketika pertemuan mereka bertemu, Yusuf pura-pura enggak tahu. Padahal hatinya sangat rindu untuk memeluk mereka. Yusuf tidak ingat lagi kesalahan-kesalahan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Ya, dia tidak ingat-ingat lagi apa yang sudah dilakukan saudara-saudaranya kepadanya. Nah, ketika mereka datang, akhirnya dikasihlah, ya mereka beli. Dan kemudian singkat cerita, itu tadi pertemuan pertama Yusuf belum memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Pertemuan yang berikutnya, Yusuf kembali bertemu dengan saudara-saudaranya. Dan dia sudah tidak tahan lagi. Dia tidak bisa membendung lagi rasa kangennya kepada saudara-saudaranya. Kasihnya kepada saudara-saudaranya sudah melupakan semua yang sudah diperbuat saudara-saudaranya kepadanya. Ya, ini kasih yang sejati. Kasih akan kakaknya, kasih akan saudaranya, kasih akan orang tuanya. Dia rindu bertemu mereka. Sehingga ketika mereka bertemu kembali, Yusuf akhirnya bilang, sampai dia nangis keras-keras sampai istana Firaun semua kedengeran Yusuf nangis. Nah, dan akhirnya apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf menerima saudara-saudaranya. Ya, walaupun secara daging, ya, secara kalau orang dicubit sakit nggak? Dicubit aja sakit, apalagi ini dibuang ke sumur, dijual sehingga dia harus sendirian di negeri Mesir sendirian. Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi Yusuf memberikan kebaikan kepada saudara-saudaranya. Nah, ini yang harusnya terjadi kepada anak-anak Tuhan. Ya, tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Harus mau mengampuni. Lihat, mengampuni itu susah, sakit rasanya. Ya, harus. Orang bisa ngomong, ya gampang kalau ngomong mengampuni. Tapi melakukannya susah. Tapi ini, ya, ini yang harus dilakukan anak-anak Tuhan. Kita harus beda dengan yang lainnya, ya. Kita harus beda dengan dunia ini. Anak Tuhan harus tampil beda, menjadi anak yang mau mengampuni, ya. Jangan sama kakaknya, suka tendang-tendang, suka cubit-cubit. Tidak boleh. Dalam satu keluarga harus saling mengasihi, menyayangi, ya. Itu, ya, seperti yang Yusuf lakukan. Ini enggak gampang loh.
Yusuf ini memiliki hati yang mulia, sehingga Yusuf juga hidupnya diberkati Tuhan. Ya, walaupun dia sudah jadi pemimpin di Mesir, dia nggak sombong, nggak semena-mena. Kamu kan salah ya. Yusuf bisa melakukan, saudara-saudaranya bisa dimasukkan ke dalam penjara, bisa aja ditangkap. Tapi Yusuf tidak mau melakukan itu, karena Yusuf mengasihi saudara-saudaranya. Sampai akhirnya seluruh keluarganya suruh dibawa ke Mesir. Yusuf yang memelihara saudara-saudaranya. Yusuf yang memelihara keluarga besarnya ini. Dan dia katakan bahwa itu semua karena rencana Tuhan. Ya, apa yang dia alami itu semua karena rencana Tuhan. Dan ketika Yusuf mengikutinya, dia mendapatkan hal yang luar biasa. Bukan hanya dia jadi pemimpin di Mesir, tetapi dia juga bertemu kembali dengan seluruh keluarga besarnya. Ini ya yang membuat Yusuf bersukacita bertemu dengan keluarganya. Jadi kita harus bersyukur saat ini punya papa, punya mama, punya kakak, punya adik. Ya, dalam keluarga itu kita selalu bersukacita bersama, ya, ketawa ketiwi bareng, makan bareng, semua sedih senang semua bareng, ada temannya dalam keluarga. Jadi kita harus bersyukur, ya, tidak boleh ada papaku nggak sayang sama aku, mamaku nggak sayang. Tidak boleh. Kamu besar sampai saat ini tuh siapa? Siapa yang kasih makan? Kamu dari bayi loh, yang baru lahir nggak bisa apa-apa, sampai sekarang kamu bisa makan sendiri, sekolah. Itu semua karena siapa? Papa, mama yang merawat kamu. Kamu harus berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk papa, mama yang baik. Terima kasih untuk saudara yang baik, untuk adik yang baik. Walaupun kadang-kadang suka usil, ya, dalam keluarga ada yang usil, satu diem, satu usil. Nah, tapi itu semua adalah ya hidup kita di dunia ini. Nggak mungkin kita hidupnya mulus-mulus, seneng terus, enggak. Dalam keluarga pasti ada sedihnya, ada marahnya, ada sukacitanya, ya. Kalau kamu bandel dimarahin enggak? Ya pasti dimarahin, ya. Kalau nggak nurut juga pasti dimarahin. Nah, makanya mari sekarang ayo belajar mengucap syukur untuk papa, mama, saudara. Karena hari-hari ini banyak mereka yang kehilangan loh. Karena bencana alam mereka kehilangan papahnya, mamahnya, saudaranya, kehilangan adiknya, kehilangan anaknya. Tuh, ayo kasihi. Kalau kamu punya saudara cuman satu, sayangi. Kalau kamu punya banyak saudara, sayangi semua. Ya, hari ini kita belajar mengucap syukur atas keluarga yang Tuhan berikan buat kita semua. Kasihi mama, kasihi papa, kasihi kakak, kasihi adik, semua. Ya, semua dikasih. Ada opa, oma, om, tante, semua dikasihi. Ya, oke. Siapa di sini yang mau mengucap syukur kepada Tuhan untuk papa mama yang Tuhan berikan buat kita, untuk kakak atau adik yang Tuhan berikan kepada kita? Semua pasti mau mengucap syukur, ya. Ya, cerita tidak mami panjangkan, tapi untuk ayat hafalan hari ini, ayo kita baca sama-sama di dalam 1 Tesalonika 5, ayo buka Alkitabnya ya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Sudah ketemu semua? Ayo kita sama-sama baca. Hitungan ketiga,
Mulai 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, jadi kita disuruh mengucap syukur dalam segala hal. Seperti tadi Yusuf, sekalipun dia sendirian menghadapi penderitaan, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan angkat dia menjadi pemimpin di Mesir. Kalau kalian mau diberkati Tuhan, ayo lakukan. Mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur bukan hanya ketika kita dikasih uang yang banyak, kita mengucap syukur. Dengan mudahnya kita mengucap syukur karena uang kita, kantong kita penuh. Tapi ketika kita dalam keadaan sedih, mengucap syukur, harus mengucap syukur ya. Kita semua tetap mengucap syukur dalam segala keadaan kita. Puji Tuhan, kita akan tutup ibadah komunitas anak Yedija hari ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Semua tutup mata, berdoa. Kita sama-sama berdoa, angkat tanganmu, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, kami boleh mendengar bagaimana Engkau sudah menolong Yusuf. Walaupun Yusuf sendirian, walaupun Yusuf mengalami penderitaan, tetapi Yusuf diberkati Tuhan karena Yusuf menjadi orang yang takut akan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, sore hari ini kami juga mengucap syukur untuk mama, papa yang Kau berikan bagi kami, untuk kakak, adik yang sudah ada bersama dengan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau baik sehingga kami semua boleh bersama-sama bersuka cita dalam satu keluarga yang indah yang diberkati Tuhan. Mari Engkau campur tangan dalam kehidupan kami semua, seluruh anak-anak komunitas Yedija hari ini. Bahkan mereka juga yang mengikuti ibadah sore hari ini. Engkau turun tangan memulihkan kami, memulihkan keluarga kami, sehingga kami menjadi keluarga yang saling mengasihi, keluarga yang Tuhan saling mendukung satu dengan yang lain. Kami mau bergandengan tangan untuk memuliakan Tuhan, sehingga kehidupan keluarga kami di tengah-tengah keadaan dunia ini, kami tetap, Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami tetap diberkati Tuhan karena kasih Tuhan, Tuhan, melimpah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk firman-Mu. Meteraikan itu terus dalam kehidupan kami, sehingga kami bertumbuh menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, anak-anak yang mengasihi Tuhan, juga mengasihi orang tua dan juga mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami akhiri ibadah kami sore hari ini di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, sampai di sini ibadah kita, sampai ketemu nanti minggu depan dengan mami papi yang lainnya. Salam sehat untuk semuanya. Amin.